ibadah puasa ini Engkau pernah mengatakan bahwa ini untukmu ya Allah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Karim. Akhirnya kita sebentar lagi akan bertemu lagi dengan bulan yang mulia ya. Bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan penuh berkah dan segala kemuliaan ya. Banyak sekali keutamaan bulan Ramadan. Setelah kita tidak terasa ya, setahun yang lalu kita lebaran ya kan, sekarang akan ketemu lagi bulan yang kita tunggu-tunggu ya. Untuk video kali ini saya lebih khususkan untuk Sobat NC yang beragama muslim ya, karena hari ini saya akan membahas tentang puasa Ramadan ya, puasa. Tapi kalau buat teman-teman yang non muslim ikut berpuasa juga tidak apa-apa ya. Di sini saya ingin melihat membahas puasa Ramadan ya dari sisi kesehatan ya, dari sisi kesehatan terutama untuk teman-teman para penderita GERD dan anxiety disorder ya. Apakah dengan puasa Ramadan ini kita puasa apa enggak gitu kan, pertanyaan besar ya, pertanyaan besar buat teman-teman. Kira-kira aku kuat puasa apa enggak ya selama setiap bulan Ramadan, seperti itu ya. Saya dulu juga pernah mengalami awalnya memang ada sedikit keraguan ya, keraguan karena pada saat kita memiliki penyakit GERD ya, GERD yang disertai kecemasan, pasti kita akan banyak overthinking ya, overthinking dengan hal-hal yang sifatnya negatif ya, negatif, takut pingsan, takut penyakit ini, penyakit itu, banyak sekali ya, takut terjadi hal yang buruk, bahkan sampai ekstrimnya takut kematian ya, takut kematian, seperti itu ya. Terus juga kita kan salah satu sensasi yang dirasakan oleh teman-teman yang masih memiliki GERD dan anxiety ini adalah gampang sekali lapar ya, gampang sekali lapar. Jadi kadang-kadang sudah makan 4 kali, ada yang 5 kali, tapi kadang-kadang setelah makan baru 1 jam sudah merasa lapar lagi ya. Terus biasanya kan ada yang mengakalinya dengan memecah porsi makanan. Terus kemudian kita harus dihadapkan pada kewajiban puasa, di mana kita harus menahan lapar selama kurang lebih berapa jam tuh, kalau dari jam 5 misalkan ya, jam 5, 6 sama 12 jam ya, hampir lebih ya, menahan lapar lebih dari 12 jam ya, 12 jam. Kira-kira sanggup apa enggak, itu kan pertanyaannya kan. Dulu waktu saya pertama kali puasa pada saat GERD saya masih parah ya, dulu sempat ada keraguan ya kan, keraguan dulu sangat nggak yakin gitu loh, nggak yakin banget ya. Itu pada saat sebelum menjelang datang bulan Ramadan itu kita kayak cemas gitu ya, cemas sendiri, gimana nanti kalau aku nggak kuat puasa gimana ya kan. Tapi kalau aku nggak puasa nanti akan ada rasa bersalah, seperti itu kan. Pasti kan kita kayak dihantui dengan dilema ya, dihantui dengan dilema. Kira-kira jadi antara pengen puasa tapi juga nggak yakin bisa kuat apa enggak gitu loh, terutama menahan laparnya ya, menahan laparnya. Kemudian akhirnya tibalah bulan Ramadan saat itu ya. Ini saya sedikit flashback. Di saat itu ya masih sering lapar ya, sering lapar. Kadang-kadang telat makan hanya 1 jam saja bisa menimbulkan sensasi yang luar biasa ya, keliangan, mual, terus lemes kayak mau pingsan, seperti itu ya. Rasanya kayaknya nggak kuat gitu loh. Tapi akhirnya di malam sebelum Ramadan itu saya kayak semacam merenung, berkeluh kesah kepada Allah, menyampaikan apa yang kita rasakan, tumpahkan semua. Jadi nanti pada saat niat pertama, kalau buat teman-teman yang
sholat tarawih di masjid, ya biasanya kan sudah niat ya, pada saat habis sholat tarawih kan niat. Nanti kalau bisa malamnya sebelum kalian tidur itu kita seperti berkomunikasi dengan Allah ya. Kita menumpahkan semua yang kita rasakan, rasa takut kita, rasa ketidakyakinan kita, luapkan semua. Jadi waktu itu saya ucapkan, ya Allah, hamba ini pengen banget puasa, tapi biasanya aku telat makan aja gemeter, keliengan, terus mual, kadang-kadang lemas seperti mau pingsan ya. Tapi aku pengen berpuasa ya Allah itu kan. Jadi kita kayak berdoa memohon diberi kekuatan, kemudahan dan kelancaran ya. Terus juga saat itu salah satu hal yang menguatkan saya adalah bahwa Allah pernah berfirman, saya lupa ya intinya, bahwa seluruh ibadah kita seperti sholat, zakat, mungkin ibadah haji atau segala macam ibadah ya, itu adalah untuk kita sendiri, kecuali satu, dia adalah puasa, karena puasa itu untukku kata Allah. Jadi puasa itu ibadah yang diklaim oleh Allah itu untuk Allah ya. Itu ibadah puasa kita itu sudah diklaim untuk Allah ya kan. Jadi saat itu saya mengucapkan gini, ya Allah, insya Allah aku besok akan berpuasa. Aku sudah berniat, sudah membulatkan tekadku untuk bisa menjalankan puasa dengan menyebut namamu, jangan Bismillahirrahmanirrahim, ya kan. Terus kita sampaikan juga ketakutan kita, kalaupun nanti terjadi sesuatu padaku ya Allah, besok atau mungkin selama 1 bulan aku berpuasa, terjadi sesuatu yang buruk padaku, entah pingsan atau mungkin bahkan yang paling ekstrim kita sampai meninggal dunia ya kan, paling enggak ini untukmu ya Allah, seperti itu ya. Jadi kita kayak sudah menyerahkan hidup kita kepada Allah. Jadi kalaupun kita dengan berpuasa itu makin parah penyakit kita atau terjadi hal yang buruk, bahkan sampai terjadi kematian misalkan kan, paling enggak kita sudah melakukan itu untuk Allah. Jadi kalaupun kita meninggal saat itu ya, perasaan saya, kalaupun saya meninggal ya Allah, paling enggak aku meninggal untukmu, karena ibadah puasa ini Engkau pernah mengatakan bahwa ini untukmu ya Allah, seperti itu ya. Jadi itu sangat menguatkan niat saya ya, terutama yang kata-kata itu ya. Jadi meyakini bahwa ibadah puasa itu adalah untuk Allah ya, karena emang Allah sendiri yang berfirman ya. Jadi kita harus meyakini kan. Terus akhirnya ya udah mulailah menjalani puasa kan. Hari pertama sahur seperti biasa ya. Cuman kalau sahur saya sarankan sih beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya. Jadi kalau sahur itu upayakan makanannya cukup gizi ya. Cukup gizi itu bisa dibilang ada nasi, ada nasinya, ada lauknya, protein ya, protein harus ada. Terus kemudian sayur, terus juga cukup serat ya, cukup serat. Di sini hindari dulu yang santan-santan seperti itu, atau mungkin kalau sambal sih sedikit-sedikit boleh ya kalau kalian nggak merasakan perih, tapi jangan berlebihan ya kan. Hindari yang lemak-lemak dulu lah ya, dari yang lemak-lemak. Terus kalau bisa nanti ada tambahan selain makanan nasi, lauk dan sayur itu ada tambahan buah yang manis misalkan ya, buah yang manis. Atau kalau nggak ada, kalian bisa tambahkan energen, misalkan sereal itu habis makan ya, agar memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Jadi setelah makan nasi, misalkan kalian makan blewah atau mungkin melon, atau mungkin pokoknya yang manis ya, buah kayak semacam hidangan penutup lah ya, dan penutup. Terus boleh kalian tambahkan sereal atau misalkan apalagi ya,
eh, pokoknya yang sifatnya mengenyangkan ya, mengenyangkan untuk menyambung rasa rasa apa, untuk menolong rasa lapar kita terutama pada saat siang hari ya, seperti itu. Terus juga kalian hindari minuman-minuman yang mengandung diuretik ya. Diuretik di sini adalah mengandung kafein atau tein ya. Tein di sini teh, untuk teh ya. Jadi kalian hindari dulu kopi, teh manis itu untuk sahur jangan. Untuk sahur hindari. Soalnya kenapa? Minuman-minuman yang mengandung zat diuretik ini biasanya dia merangsang kita untuk gampang buang air kecil ya, jadi bikin kita kebelet pipis gitu loh. Jadi jangan sampai nanti pagi atau siang itu kalian karena habis minum sahurnya minum teh manis, apalagi yang terlalu kental ya, terus sama kopi misalkan, nanti kalian akan gampang buang air kecil, takutnya terlalu banyak cairan yang keluar, kalian akan lemes ya, kalian akan lemes banget. Mendingan kita bisa banyak minum air putih aja, banyak minum air putih itu bagus ya. Terus kemudian kayak serat juga, serat itu nanti akan memperlancar BAB kita pada saat pagi hari atau mungkin biasanya sih setelah sahur, kalau habis diisi perutnya terus kemudian kita minum air putih, biasanya kita rasa ini ya, mules mau BAB gitu ya. Kalian BAB aja, upayakan sebelum subuh ya BAB-nya ya. Jadi kita tidak kena apa namanya, makruh. Kan ada yang bilang buang air besar kan hukumnya makruh karena kita nggak tahu kotoran kita ini ada yang masuk kembali apa enggak ke ke lubang duburnya ya kan. Itu teknis fikih lah, ilmu fikih kalian bisa pelajari lah ya. Intinya kalau saran saya sih upayakan buang air besar ya sebelum subuh ya. Tapi kalau emang nggak bisa ditahan ya nggak apa-apa, emang kalian harus keluarkan itu ya. Terus nanti pada saat aktivitas puasa ya kita hemat tenaga ya, hemat tenaga. Jangan lakukan aktivitas yang berlebihan, tapi tetap bekerja ya, bekerja. Terus kalau bisa siangnya tidur, kalian tidur siang, habis johor gitu tidur sebentar ya kan, 1 jam atau terus kemudian ya nanti mungkin hari pertama akan agak lemes ya, lemes karena kita mungkin masih ada anxiety dikit gitu, cemas, buka nggak ya, kuat nggak ya, seperti itu kan, pingsan nggak ya, kayak gitu. Itu pasti itu, cuekin aja, nggak akan pingsan, saya jamin tidak akan pingsan. Saat itu saya juga berpikir ini benar-benar mau pingsan, tapi ternyata ya nggak pingsan. Biasanya saya alihkan melakukan sesuatu atau mungkin kita baca atau mungkin saya dulu kadang-kadang juga kalau mati gaya saya main game. Pokoknya dialihkan lah ya, kalau ada perasaan yang nggak nyaman dialihkan seperti itu. Jangan mandi ya, maksudnya jangan sampai karena lemes kalian mandi, nanti jadi makruh gitu kan, makruh. Kan ada tuh kayak anak kecil tuh kalau lemes banget mandi kan. Ya mandi tetap normal aja, mandi sore, terus nanti setelah asar gitu atau menjelang maghrib boleh kalian keluar cari takjil atau apa, itu sambil mengalihkan rasa lemes kita ya. Tapi kalau kalian masih kelingan ya kalian cukup di rumah aja, mungkin mendengarkan menonton acara-acara yang positif, misalkan tausiah itu. Intinya hindari yang mengurangi pahala puasa dulu ya, intinya itu. Terus nanti pada saat berbuka jangan langsung makan berat ya. Kalau bisa sih kita setelah berbuka kita membatalkan puasa itu cukup dengan air hangat dulu ya. Kita batalkan, baca doa terus minum air hangat. Habis itu kalau kalian ada kurma ya yang manis ya, kurma, atau kalau nggak ada kurma cari yang pengganti kurma yang manis juga boleh ya kan. Tapi upayakan sih kurma lah ya, karena kan lebih mudah mendapatkan kurma ya.
Mungkin kalian keliling ke masjid juga pasti ada takjil ya, takjil atau iftar ya. Istilahnya pasti banyak kok. Nanti kita batalkan dulu pakai kurma ya 1 atau 3 gitu kan. Terus habis itu kalian sholat maghrib, habis sholat baru makan sedikit ya, makan sedikit dulu ya, jangan langsung nasi sepiring gitu, jangan. Nanti takutnya lambung kita kaget, akhirnya asam lambungnya yang sudah seharian ini anteng ya, nanti malah bikin kalian sesek. Kalau kalian langsung makan banyak, dari pengalaman saya dulu biasanya malah bikin kita begah, sesek, terus takutnya nanti malah anxiety datang lagi. Justru pada saat kalian buka puasa, pada saat kita di hari saat kita berpuasa malah tidak ada kecemasan sama sekali. Tapi begitu kita bukanya berlebihan, kalian akan merasakan sensasi di perut dan dada yang membuat kalian malah cemas lagi ya, seperti itu ya. Jadi kalian bayangkan, kalaupun makan nasi sedikit dulu lah, sedikit, misalkan setengah porsi seperti itu ya. Terus kemudian kalian ya beribadah tarawih. Nanti kalau kalian mau makan lagi malam ya boleh makan lagi ya. Tapi kalau saran saya sih malam itu ya cukup yang serat-serat aja sih, jangan berserat. Tapi kalau yang lapar banget ya nggak apa-apa makan berat juga nggak apa-apa ya. Kalau saya dulu soalnya kalau habis tarawih itu makan berat, saya sahurnya kurang lahap gitu loh. Jadi pas sahur tuh nggak terlalu doyan makan jadinya. Jadi saya paling kalau malam, jadi pas habis maghrib setengah porsi, habis tarawih setengah porsi lagi gitu. Istilahnya menyambung ya. Nanti biasanya sahurnya kita akan doyan. Kalau saya sih dulu kuncinya di sahur deh. Sahur itu kalian harus doyan makan ya. Sahur itu harus lahap. Kalau bisa menunya yang cocok ya, yang cocok. Terus juga hindari kita begadang ya, begadang. Kalau bisa sih nggak lama setelah tarawih, mungkin kalian makan sedikit terus ya tidur cepat aja, tidur cepat. Mungkin habis kalian tadarus kalian tidur jam 10 jam paling telat jam 10 lah ya. Jangan jam 10. Kalau jam 11 itu takutnya nanti kalian malah susah tidur, malah nggak bisa tidur. Akhirnya kalian sahurnya mepet, terus jadi nggak optimal gitu. Kalau kalian tidur cepet kan, kita juga tidurnya cukup. Pada saat habis sahur terus subuh itu kita aktivitas nggak lemes ya. Soalnya kalau lemes itu bawahnya pengen tidur doang gitu loh. Soalnya kalau yang puasa tuh tidur gitu ya. Kalau bisa sih dipakai aktivitas tapi tidak berlebihan. Jadi mungkin yang saya rasakan dulu, lemes itu saya rasakan sampai 4-5 hari ya. 4-5 hari itu emang rasanya masih lemes setiap hari ya. Tapi nanti begitu setelah hari kelima dan seterusnya itu nyaman, sudah mulai nyaman. Kita sudah mulai adaptasi lambung kita, kapan dia mengeluarkan asam lambung sudah mulai terprogram mengikuti ritme sahur berbuka ya kan. Jadi nanti sudah mulai jarang lapar, karena perasaan lapar itu kan sebenarnya karena di jam-jam itu kan kita biasa makan sarapan, makan siang. Jadi asam lambung ini kan terkoneksi dengan otak kita ya. Jadi pada saat jam 8 dia pasti nyariin makanan gitu loh. Nanti jam 12 nyariin makanan, itulah yang membuat kita lapar. Tapi kalau sudah lewat hari ketiga, keempat, terus dan seterusnya, dia seperti sudah ternyata nggak ada, besoknya seperti itu lagi jam 8 nggak ada makanan. Nah, dia akan merekam akhirnya ternyata sahur ya. Akhirnya pada saat sudah dilakukan beberapa hari, biasanya kalian lebih nyaman dan tidak terlalu lemes ya. Kalian sudah mulai bisa mengatur energi, bisa mengatur tenaga kita ya. Biasanya sih itulah rasa yang paling nyaman pada saat kalian sudah melewati adaptasi, kalian semakin percaya diri, ternyata aku bisa menjalani. Itu kalian akan lebih nyaman.
Boleh kalau kita tambahin dengan self talk ya, self talk, kita mengapresiasi diri kita sendiri bahwa ternyata kita bisa melewati puasa sehari, ya kan. Kalian boleh itu juga menambah rasa percaya diri, menambah meredam kecemasan di pikiran bawah sadar kita ya. Nanti kalau kalian sudah menjalani beberapa hari, anxiety-nya nggak ada, hampir nggak ada. Selama puasa itu hampir tidak ada pikiran takut mati, takut macam-macam ya, panic attack nggak ada. Saya dulu padahal saat itu masih parah GERD-nya ya, masih suka cemas, masih sering panic attack. Tapi bulan puasa nggak pernah panic attack sama sekali saat itu kan. Saya juga bingung gitu kan, wah luar biasa kan, emang karena kita yakin bahwa Allah menyuruh kita puasa ya untuk kebaikan kita kan. Terus saya sempat menganalisa tuh kenapa pada saat puasa saya malah nggak ada anxiety ya kan. Karena pada saat kita niat malam itu, niat itu adalah sugesti terkuat ya, sugesti terkuat bahwa kita bisa nih. Ketika kita niat, di situ pikiran kita tuh sudah tersugesti bahwa dengan puasa ini aku akan sehat, dengan puasa ini aku akan nyaman, karena badanku ini adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, dan puasa ini adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan katanya untuk Allah gitu loh. Jadi pasti baik. Nah, itu sugesti yang kuatnya di situ. Jadi kita yakin bahwa lambung kita, badan kita, lambung kita ini ciptaan Allah. Terus kemudian Allah memerintahkan puasa untuk kebaikan kita, dan ibadah puasa itu kata Allah adalah untuk Allah. Maka kita yakin bahwa dengan puasa ini aku akan baik-baik saja. Nah, seperti itu ya. Itu nanti akan tersugesti kuat pada saat kita niat. Terus kemudian ketika kita sudah niat dan berserah diri, di situ akan ada hormon kebahagiaan yang paling manjur ya, paling manjur untuk mengalahkan semua penyakit, yaitu adalah dopamin ya. Dopamin itu akan menyemprot ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Allah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi insya Allah nanti anxiety kalian akan reda, kalian akan kembali seperti kalian lagi gitu kan. Tapi ingat pada saat berbuka harus sangat hati-hati. Soalnya saya dulu anxiety saya itu kadang nyoleknya itu justru pada saat berbuka puasa. Karena apa? Lambung kita seharian kosong, regenerasi sel sudah ini ya bagus ya, mungkin mengobati sel-sel yang rusak atau mungkin ada radang segala macam sembuh. Pada saat berbuka, kalau kita berlebihan itu nanti dia akan bereaksi, perut kita bisa begah, bisa ulu hati kencang, dada berat, nanti kalian bisa cemas lagi gitu loh. Jadi kalau buka hati-hati, air hangat dulu, batalin puasa, makan kurma atau nasi sedikit dulu, terus sholat, kalian makan nasi sedikit, nanti habis tarawih makan lagi, seperti itu ya. Itu aman ya kan, sedikit-sedikit tapi kalian pecah, porsinya dipecah-pecah. Jadi kuncinya itu ya, sahur sama berbuka kalian harus cerdas ya. Tapi kalau kalian mau, misalkan mas aku kalau puasa tuh nggak bisa kalau nggak minum teh manis misalkan, ya kalian boleh pilih setelah membatalkan, terus misalkan habis sholat maghrib, habis makan nasi, itu boleh itu kan, paling nggak mengobati kangen kalian seharian. Itu kan banyak kan emang kalau orang Indonesia ini kan budayanya buka puasa itu ya teh manis sama gorengan, ya nggak ngaku coba, itu paling nikmat gitu. Teh manis, gorengan sama lontong ya kan. Ya kalaupun keluarga kalian seperti itu ya kalian jangan ikut-ikutan dulu ya, nanti takutnya apa yang sudah kita bangun berantakan ya. Jadi kalau saran saya, kalaupun kalian pengen banget minum teh manis, upayakan habis makan nasi sedikit, itu aman. Oke, paling itu untuk bahasan tentang puasa Ramadan. Semoga lancar ibadahnya, semoga kalian bisa
melewati, menemukan keyakinan bahwa kalian bisa dengan puasa akan memperbaiki organ-organ lambung kita yang mungkin ada sel-sel yang rusak seperti itu, nanti akan sembuh dengan berpuasa. Dan yang nggak kalah penting adalah nanti anxiety kalian akan semakin reda dan bahkan hilang pada saat bulan puasa. Nanti insya Allah pada saat kita bisa melewati sebulan penuh, kalian akan seperti terlahir kembali. Oke? Semangat terus. Sebelum memasuki bulan Ramadan, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga ibadah puasa kita lancar dan kita mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan sebagai hamba yang lebih bertakwa ya. Oke, terima kasih sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.